Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi sangat menarik buat adik-adik sekalian. Materi ini berjudul, Meraih Prestasi, Disiplin adalah kuncinya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kakak pimpin ya doanya. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kakak ingin membahas sedikit mengenai topik yang kita akan bahas pada hari ini. Seperti yang kita ketahui adik-adik, bahwa kedisiplinan dalam belajar merupakan bentuk ketaatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya dan merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, adik-adik, melalui sikap kedisiplinan belajar ini, kita juga dapat menjamin pencapaian prestasi belajar yang maksimal. Karena disiplin merupakan salah satu faktor mempengaruhi hasil dan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam belajar. Oleh karenanya adik-adik, kedisiplinan belajar perlu ditanamkan sejak dini, karena pengaruh kedisiplinan belajar sangat besar berpengaruh terhadap prestasi kita. Nah adik-adik, adapun tujuan dari kegiatan kita yaitu terbagi menjadi 3 aspek, yang dimana tujuan pertama yaitu aspek kognitif, di mana peserta didik mampu mengetahui pentingnya prestasi belajar serta cara-cara meraih berprestasi itu. Aspek kedua yaitu afektif, yang di mana peserta didik mampu meyakini bahwa disiplin dalam belajar dapat meningkatkan prestasi belajar, serta mampu mengkualifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. Dan faktor yang terakhir adik-adik, ada namanya faktor psikomotorik, di mana peserta didik mampu membangun kebiasaan disiplin dalam belajar. Nah, adapun manfaatnya dalam kegiatan hari ini adik-adik, yang dapat kita peroleh dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin belajar dalam meningkatkan prestasi kita, khususnya dalam bidang belajar, serta membangun kebiasaan disiplin dalam belajar. Nah, adik-adik, saat ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang kita lakukan dalam pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang kakak akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok. Kemudian setelah semuanya sudah terbagi, setelah itu kakak akan membawakan materi layanan kita. Setelah itu kakak akan melakukan curah pendapat dan diskusi sesuai topik yang kita bahas pada kali ini. Jadi kakak harap adik-adik aktif ya dalam sesi diskusi kita. Selanjutnya di akhir kegiatan kita, kakak akan menyimpulkan. Lalu setelah itu, kita akan melakukan refleksi yang berisi kesan dan pesan kalian serta manfaat yang kalian dapat selama mengikuti kegiatan layanan klasikal ini. Dan kegiatan terakhir adik-adik, kakak akan nantinya membagikan Google Form yang akan kalian jawab nantinya. Nah, nanti kakak akan berikan waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaannya. Jadi silahkan kalian mengisi di tesnya terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang apakah adik-adikku sudah siap untuk berperan aktif dalam kegiatan kali ini? Nah, sebelum kita melangkah ke tahap inti, kakak nih punya ice breaking untuk adik-adik sekalian. Ayo, berdiri adik-adik. Angkat jari telunjuknya searah dengan telinga adik-adik. Setelah itu goyangkan ke kanan 2 kali dan ke kiri 3 kali. Dan goyangkan selama 1 menit. Adik-adik sekalian, jangan memperhatikan ya tangannya sendiri, tetapi perhatikan tangan kakak. Nah, dengar instruksi kakak ya. Kalau kakak katakan hidung, kalian pegang hidungnya. Kalau kakak katakan mata, kalian pegang mata ya. Ya, kita mulai. Angkat tangannya, goyangkan ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Mata, berarti adik-adik kalian memegang matanya. Nah, tampaknya adik-adik ini kurang fokus ya. Jadi kita akan memulainya lagi 1 kali. Nah, itu mungkin ice breaking untuk melatih kefokusan adik-adik sekalian.
Nah, adik-adik, saya rasa kalian sudah siap ya untuk mengikuti layanan klasikal hari ini. Jadi materi yang akan bahas yaitu adalah materi yang sangat menarik, yaitu meraih prestasi. Disiplin adalah kuncinya. Nah, ada pokok pembahasan yang kita akan bahas yaitu pertama, apa sih pengertian prestasi belajar itu? Yang kedua yaitu bagaimana sih pentingnya prestasi belajar itu? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar itu? Yang keempat itu, bagaimana sih cara meraih prestasi belajar itu? Kelima, bagaimana sih cara-cara membangun sifat disiplin dalam belajar itu? Yang terakhir, apa-apa saja sih faktor-faktor mempengaruhi disiplin belajar? Nah, adik-adik, di slide ketiga ini, kakak sudah menyiapkan 2 gambar. Nah, adik-adik harap memperhatikan gambar tersebut. Setelah adik-adik memperhatikan gambar tersebut, ada pertanyaan saya. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Ayo adik-adik, siapa yang mau jawab? Nah, betul. Jawabannya bahwa kedisiplinan itu dapat mempengaruhi prestasi belajar kita. Beri aplaus dulu teman-teman yang lain. Nah, kita melangkah ke slide berikutnya ya. Nah, apa sih itu prestasi belajar? Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu dengan menggunakan tes standar sebagai alat pengukur keberhasilan murid. Prestasi belajar dapat dijadikan tolak ukur yang utama mengetahui keberhasilan belajar siswa. Menurut Naim dan Fahru Ahsaini, tahun 2021. Prestasi belajar ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena pencapaian dan perubahan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kakak menyelipkan gambar nih dalam PPT kakak. Coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Nah, setelah adik-adik perhatikan, coba kalian perhatikan gambar ini dan apakah kalian rasakan jika adik-adik sekalian di posisi itu? Nah, coba adik-adik ungkapkan perasaannya. Nah, betul. Tentunya kita akan merasa bangga dan bahagia apabila kita meraih prestasi. Nah, prestasi ini sangat penting bagi siswa karena bagi peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang tinggi dapat digunakan untuk melihat posisi dirinya atau melihat kemampuannya dibandingkan dengan standar-standar atau dengan teman-temannya, dan digunakan untuk meningkatkan semangat atau gairah dalam belajar. Dengan berprestasi, kita akan dikenal oleh guru. Bukan hanya itu, akan tetapi kita akan disenangi oleh banyak orang. Itu mungkin adik-adik pentingnya berprestasi belajar bagi siswa. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Apakah adik-adik ingin berprestasi dalam belajar? Tentunya iya kan, pasti adik-adik ingin berprestasi karena dengan kita berprestasi kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ini. Yang pertama yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti disiplin belajar, kondisi psikologis atau keadaan fisik siswa, kondisi psikologis dalam artian ini kecerdasan bakat dan minat dan motivasi siswa. Dan salah satu faktor dari dalam diri siswa yaitu adanya kedisiplinan dalam belajar dan motivasi belajarnya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu di mana faktor eksternal ini berasal dari luar dari siswa, seperti faktor lingkungan, keluarga, alat instrumen dalam artian kurikulum dan sarana prasarana, serta
pendidik atau pengajar yang ada di sekolah. Kita langkah selanjutnya. Bagaimana sih cara meraih prestasi itu? Nah, adik-adik pasti sudah memiliki skema untuk meraih prestasi. Yang pertama yaitu adanya disiplin diri. Nah, disiplin diri di sini sangat mempengaruhi prestasi kita, terutama prestasi dalam belajar kita. Lalu adik-adik, ada tanda panah ke atas yang menunjukkan seseorang yang memegang kunci. Hal ini bermakna bahwa disiplin dalam belajar itu merupakan kunci bagi kita atau bagi peserta didik untuk meraih prestasi yang kita impikan. Nah, jadi adik-adik, gimana nih perasaan adik-adik setelah mengetahui skema meraih prestasi? Tentunya adik-adik pasti semangat ya dalam meningkatkan disiplin belajar. Nah, kita akan membahas selanjutnya mengenai bagaimana sih cara membangun disiplin belajar itu. Tapi terlebih dahulu saya akan memberikan kepada adik-adik bahwa apa sih pengertian disiplin belajar itu. Nah, kedisiplinan itu adalah kunci prestasi belajar, di mana disiplin belajar ini adalah suatu kepatuhan dari siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar secara sadar sehingga diperoleh perubahan pada dirinya, baik itu berupa pengetahuan, perbuatan, maupun sikap yang baik. Di dalam proses belajar mengajar, disiplin belajar diperlukan karena bertujuan untuk menghindarkan siswa dari hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar tersebut. Melalui sikap kedisiplinan belajar yang dimiliki oleh siswa, sebagai peserta didik juga dapat menjamin untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. Karena disiplin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam belajar. Nah, adik-adik sekalian, dari beberapa peneliti menyimpulkan bahwa kedisiplinan belajar itu sangat mempengaruhi prestasi belajar. Sehingga semakin tinggi kedisiplinan belajar, maka semakin tinggi pula juga prestasi belajar yang kita raih atau yang kita akan capai. Serta kedisiplinan belajar sangat mendukung dalam pencapaian prestasi belajar kita. Nah, pasti adik-adik telah menunggu penjelasan tentang bagian pembahasan ini, karena bagian pembahasan ini sangat menarik ya untuk dibahas, yaitu gimana sih membangun disiplin dalam belajar itu. Nah adik-adik, ada beberapa cara membangun disiplin dalam belajar itu. Yang pertama, jangan tunggu motivasi itu datang. Kedua, tahan godaan. Dalam artian di sini kita tuh menahan godaan dari perilaku kita yang negatif atau pekerjaan kita yang negatif, yang tidak bermanfaat, misalnya bermain game dan lain-lain. Yang ketiga itu mulailah dari hal-hal kecil. Yang keempat itu tetapkan rutinitas harian. Kelima itu makan teratur dan bergizi. Keenam itu fokus pada target jangka panjang. Yang ketujuh itu jangan mencari-cari alasan. Yang dimaksud di sini jangan mencari-cari alasan, kan biasanya adik-adik nih apabila ada tugasnya pasti adik-adik sekalian berpikir bahwa tugasnya masih jauh deadline-nya, masih jauh pengumpulannya. Nah, kita itu sebagai disiplin dalam belajar, tentunya kita sebagai peserta didik ingin cepat selesai mengerjakan tugas tersebut agar tidak menjadi beban ke depannya. Nah, yang kedelapan itu segera move on. Maksudnya ini segera move on, kita segera move on dari perilaku malas kita. Yang kesembilan itu tepis hal-hal negatif.
Ke-10 yaitu visualisasikan target Anda. Maksudnya di sini visualisasikan target Anda bahwa dalam seharian itu apa yang kita akan targetkan selesai. Misalnya tugas matematika adik-adik menargetkan hari ini selesai. Nah, itu mungkin cara membangun disiplin dalam belajar ya adik-adik. Nah, kita melangkah faktor-faktor apa sih mempengaruhi disiplin belajar itu? Nah, pertama itu kesadaran diri. Di sini, kesadaran diri berfungsi sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain kesadaran diri, menjadi motif sangat kuat bagi terbentuknya disiplin. Yang kedua yaitu ada namanya pengikut dan ketaatan. Sebagai langkah penerapan dan praktis atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya, hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Yang terakhir itu adik-adik, ada namanya alat pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini alat pendidikan di mana untuk mempengaruhi atau mengubah, membina dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan dan diajarkan. Nah, itu mungkin adik-adik faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. Sebagai bahan penguat agar adik-adik sekalian dapat memperkuat lagi disiplin belajarnya, kakak akan memberikan sebuah film pendek yang dimana film pendek ini menceritakan sebuah tokoh bahwa kesuksesan itu tidak datang pada orang yang malas. Nah, ayo adik-adik, mari kita nonton film pendeknya. Dan harap adik-adik setelah menonton film pendeknya, adik-adik dapat mengambil pelajaran atau manfaat terhadap film tersebut. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya,
Belajar? Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, itulah tadi penjelasan kakak mengenai materi. Mau prestasi, disiplin adalah kuncinya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kakak akan memberikan di Google Form yang berisi beberapa pertanyaan ya adik-adik. Kakak akan kasih linknya ke ketua kelas kalian ya. Jadi nantinya ketua kelasnya akan membagikan Google Form ke kalian masing-masing melalui chat. Jadi kakak harap berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya ya. Kakak kasih waktu selama 20 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan kakak juga harap jangan lupa mengisi identitas terlebih dahulu. Nah, setelah mengisi identitas kalian, baru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form itu. Jawabannya adik-adik sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Nantinya setelah adik-adik menjawab pertanyaan itu, kita akan melakukan curah pendapat mengenai materi yang kita bahas hari ini dan kita akan melakukan sebuah diskusi kelompok agar kita dapat mendalami materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan saat ini, kita telah masuk ke dalam tahap refleksi, di mana kalian bisa menyampaikan pesan dan kesan kalian serta manfaat selama kalian mengikuti kegiatan kali ini. Nah, sekarang kakak akan menunjuk satu persatu ya dari kalian untuk menyampaikan kesan dan pesan kalian terhadap materi kakak berikan pada pagi hari ini. Serta kalian boleh menyampaikan manfaat yang kalian dapat selama mengikuti layanan ini. Kakak berharap adik-adik dapat mengambil manfaat dan pembelajaran dari apa yang kakak sudah jelaskan, dan kalian dapat merealisasikan apa yang telah kalian dapat dari kegiatan hari ini. Sekian dari kakak. Sebelum kita menutup, marilah kita menutupnya dengan doa. Nah, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, terima kasih ya atas waktunya. Maaf apabila kakak ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan para malaikatnya. Kita manusia hanya sebuah makhluk hidup tempat untuk salah.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.